melihat bahwa kok Papua yang tanahnya sekaya ini, kenapa masyarakatnya tidak kunjung mendapatkan keadilan, selalu ada pelanggaran HAM, mau pelanggaran HAM apa aja di Papua tuh kayaknya ada gitu, mau pelanggaran HAM berat, mau pelanggaran HAM yang biasa aja, mau yang begini begitu, kayak setiap hari tuh sudah jadi makanannya orang-orang Papua gitu. Tapi nggak banyak orang Indonesia tahu soal itu gitu, dan selalu dianggapnya kalau kita ngomongin soal isu Papua berarti kita pro separatis, padahal bukan itu esensinya gitu. Dan harusnya ada sebuah akar persoalan yang diambil dari situ, kenapa harus bisa ada klaim Papua merdeka, dan itu harusnya menjadi sebuah pukulan bagi Fathia Maulidiyanti melawan, serahkan bukti dugaan skandal tambang Luhut di Papua ke polisi. Penasihat Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti menyerahkan bukti dugaan skandal Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Menko Perves Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Bukti itu diberikan ke penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait KTT G20 membuat prestasi Presiden Jokowi kini dipertanyakan. Diketahui Luhut mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bersyukur memiliki presiden seperti Pak Jokowi yang memiliki segudang prestasi. Disebut oleh Luhut, salah satu prestasi Jokowi yang berkaitan dengan anggapan Jokowi adalah penjaga keseimbangan dunia. Hal tersebut dinilai berdasarkan agenda KTT G20. Dan Indonesia ditunjuk sebagai negara yang memimpin pertemuan tersebut. Menanggapi pernyataan Luhut, pengamat politik Ricky Gerung mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai prestasi Jokowi. Sebab menurutnya pelaksanaan KTT G20 dilakukan secara bergilir. Alhasil, pernyataan Luhut pun membuat prestasi Jokowi dipertanyakan, bahkan sampai dibandingkan dengan para pendahulunya. Kalau kita membandingkan misalnya prestasi Pak Jokowi, apa prestasinya dibandingkan dengan Bung Karno? Bung Karno menggerakkan bangsa ini dengan persatuan nasional, tetapi Pak Jokowi justru memecah belah bangsa ini, ucap Rocky Gerung dikutip dari YouTube pribadinya Minggu 3 April 2022. Selanjutnya dikatakan bahwa Jokowi dinilai menjadi pemecah belah dengan sejumlah aksi separatisme yang terjadi pada masa pemerintahannya. Kalau profil internasional, ya pemerintahan Pak SBY terkenal sebagai presiden yang tampil di forum internasional. Demikian juga Gus Dur, Bung Karno, Soeharto, apalagi. Namun Pak Jokowi nggak tampil di internasional. Bahkan di Asia, profil politik kita menurun, ungkapnya. Selain itu, untuk prestasi di negara-negara Islam, menurut Rocky Indonesia biasa-biasa saja. Jadi apa yang mau dipujikan? Kalau soal demokrasi, ada seminar yang mengangkat tema mencegah mundurnya demokrasi. Jadi sebetulnya demokrasi memang lagi mundur, ucapnya.